Saya akan memanggil pekerja kami. Dia seorang yang punya pelayanan unik. Saya panggil namanya lebih dulu Pak Erwin Simanjuntak. Ya, dari namanya kita sudah tahu bahwa beliau dari suku apa namanya? Ya, saudara sudah tahu. Ya, lihat ini ya. Ini Batak lahir baru, saudara ya. Seperti ini ya. Jadi jenis yang seperti ini ya sangat langka. Jadi tidak usah diusir dengan doa puasa. Beda sama yang tadi. Nah, kami punya beban pelayanan. Ada beberapa bagian pelayanan di Jakarta, tapi kami memberitahukan pelayanan yang satu ini. Kami masuk ke penjara-penjara dan saya pun sering keluar masuk penjara. Masuk saya bukan di penjara, artinya saya pelayanan ke penjara. Jangan curiga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita berdua itu sangat sedih kalau ada orang pemimpin-pemimpin persekutuan di penjara itu. Saudaraku, padahal kalau kita masuk ke penjara kan, siapa namamu? Samuel Pak. Kamu siapa? Paulus Pak. Kamu siapa? Yohanes. Bukan karena beritakan Injil, saudaraku. Merampok, membunuh ada di situ. Dan yang lebih sedih itu pemimpin penjara, pelayanan penjara. Atau misalnya, kalau misalnya kita ngomong, Shalom, gimana kabarnya pelayanan di sini? Puji Tuhan Pak Pendeta, jemaat bertambah banyak. Nah itu menyedihkan sekali di dalam penjara. Maka kami punya beban berdua. Saya berkata kepada Pak Erwin, Pak, kalau kita cuma hit and run, datang pergi, lalu kemudian kasih makan. Setiap kali kita datang, kalau tidak 60 juta, kita keluar, kasih makan 200 orang, saudaraku ya. Dan saya pikir bersama beliau dan akhirnya beliau berkata, Pak Roni, kita lakukan pemuridan di penjara. Nah, kita akan dengarkan kisahnya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Roni, juga Bu Nancy sebagai gembala saya, juga Pak Arifin, Bu Vivi, juga teman-teman tim pelayanan di Lapas kelas 1 Cipinang yang hukumannya minimal 5 tahun sampai hukuman mati. Jadi pada 6 bulan setelah JRC lahir, saya sama Pak Roni bilang, Pak Erwin, yuk kita pelayanan penjara. Ayo, saya bilang. Saya ikut di dalam, kemudian setelah berjalan, saya dari 2007 pelayanan cuman hanya seperti itu, hit and run saja. Saya berpikir begini, kalau hit and run hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian, Pak gimana kita bikin kerjasama MOU dengan Kalapas? Akhirnya Kalapas menyediakan, siap. Walaupun di sana ada STT yang masuk, tapi infrastrukturnya belum siap. Jadi STT ini kan bisa 5 tahun. Sementara kalau mereka hukumannya 10 tahun, 5 tahun mereka sudah menjalani, mereka bisa mengajukan PB sehingga 5 tahun ke depan itu ya seperti kita tahu bahwa mereka hanya bisa keluar dan tidak tuntas di dalam. Saya berpikir Pak, kita bikin aja pemuridan di dalam. Yaitu lewat 4 buku ini, yaitu buku-buku yang saya sampaikan ini, Rock Journey ini, akhirnya dalam 4 bulan atau 5 bulan itu selesai. Kalau mereka tidak masuk, mereka ini akan susulan. Saya jangan sampai mereka misalnya, udah saya lulusin, tidak. Saya ketat di dalam absensi kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka mengikuti semua pelajaran ini. Jadi ke-4 buku ini saya selesaikan dari mulai Believers, Disciples, Son and Fathers. Itu ternyata mereka mendapatkan hal-hal yang baik. Umumnya mereka masuk itu pasti karena narkoba atau pembunuhan. Ini adalah next. Nah, inilah pengajar-pengajar kami. Ada di situ hadir juga Pak Hengki, Pak Tio Jansen, Pak Rio Kolondam. Ini next, boleh? Ini salah satu murid kami yang paling tua, umurnya 75 tahun. Dalam waktu dekat dia akan bebas. Dia anggota SPIA internasional. Dan setelah keluar dia mau bergabung dengan kita, minta
supaya saya dimasukkan di rock seperti itu. Saya selalu konseling depan gereja ini dengan beliau dan teman-teman yang lain. Next. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, ini ada seorang singer dibunuh dan dibuang, dimutilasi. Dia jadi murid kami juga di sana. Dan dia udah menyelesaikan kingdom ini. Dan saya selalu konseling depan gereja ini. Karena saya mengajar setiap hari Rabu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Hari Rabu dan hari Kamis. Itu saya mengajar di dalam supaya waktu ada istirahat. Karena jam 11, setengah 12 mereka harus apel. Saya menunggu, waktu menunggu itu saya buka konseling kepada teman-teman yang lain di situ. Jadi saya manfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana saya bonding dengan mereka, merasakan bahwa rasa di penjara itu bagaimana. Sampai ada yang minta obat lah, obat Paramex lah, Panadol, saya bawain. Saya diperiksa, ini untuk obat saya, ini obat untuk hari-hari saya. Saya bawa obat gula juga, saya bawa. Karena saya tahu bahwa mereka dikasih obat-obat yang sejenis yang kurang maksimal begitu. Next. Ini pelayanan kami. Dan ini ada satu murid kami, orang Batak, meninggal pas hari Lebaran. Saya ditelepon, Pak, ini anak anggota Bapak meninggal jam 5 pagi. Lebaran, saya lari ke Cipinang. Saya lihat dia udah terbujur di rumah sakit. Rumah sakitnya Pengayoman namanya di sebelah. Kemudian saya telepon saudara-saudaranya. Dia ternyata rumahnya, keluarga ini ada di Medan, gereja Metodis. Langsung saya bawa pimpin untuk pelepasan, bawa ke airport gitu. Berikut. Nah, anaknya yang menerima sertifikat oleh Pak Roni, anaknya Pak Marbun ini. Ini kami mengadakan pelayanan juga. Saya bersama Tamping namanya di sana, pendamping napi seperti itu. Makan bersama, harus seperti itu kita bisa merasakan mereka tuh bagaimana tekanan di dalam gitu. Lanjut. Nah, ini ada videonya, bisa kita dengar. Halo, nama saya Steve. Ini Steve Immanuel, saya mau artis. cerita sedikit tentang Kingdom Training. Itu adalah salah satu kegiatan positif yang saya ikut selama di Lapas Cipinang Lama atau Cipinang Kriminal. Karena training ini membentuk karakter, membentuk iman ke arah yang positif, dan saya sangat menyarankan training ini dari Alkitab, berbasis Kristen. Pengajarnya Pendeta Erwin Simanjuntak dan dibuat oleh GBI Rock. Untuk mereka saya terima kasih sekali, terima kasih khusus kepada Pendeta Erwin Simanjuntak, kepada juga GBI Rock karena sudah datang ke sini, dan trainer yang lain yang ikut mengajar kami yang warga binaan di Lapas Cipinang. God bless you semua. Jesus bless you. Training ini memang mengarahkan kita, iman kita terhadap dan khusus kepada Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih semua. Saya sangat menyarankan. Steve ini masuk karena dia bawa heroin dari Belanda. Jadi dia masuk seorang artis terkenal, dan ini di bawah bimbingan saya juga. Walaupun dia sudah selesai dapat sertifikat, tapi kalau ada waktu kosong, saya selalu ambil waktu untuk sama-sama duduk sama dia. Jadi bukan hanya textbook, tetapi bagaimana pengenalan Tuhan yang lebih tajam lagi ketika saya ada waktu 2 jam untuk beristirahat. Ini anak muda dari gereja di Surabaya. Sekarang udah kembali, udah keluar. Halo, shalom teman-teman. Gua Dennis. Gua peserta Kingdom Training batch pertama. Menurut gua Kingdom Training yang pertama yang gua ikuti itu sungguh sangat memberkati. Pertama, gua dapat teman yang banyak. Kedua, gua dapat pengajaran yang sangat luar biasa, terutama juga pengajaran yang sangat bagus. Dan di situ gua dapat iman yang sangat-sangat amat bertumbuh dalam Yesus Kristus. Banyak pelajaran baru yang gua dapat dalam Kingdom Training yang tadinya gua nggak mengerti, sehingga gua banyak mengerti di situ. Nah, gua saranin buat teman-teman yang belum ikut, buat join sama-sama kita, buat Kingdom Training.
batch yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati selalu. Baik, next. Jadi saya di Matius 25 ayat ke-36 dikatakan, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mengunjungi. Ternyata ada ayat selanjutnya di pasal 28, ajarlah mereka untuk melakukan. Nah, saya melakukan mengajar. Makanya di mereka di sana, kingdom teologi masuk ke sana adalah meluruskan semua pandangan orang yang mengunjungi di sini dengan berbagai aspek pengajaran yang berbeda. Ketika di kelas mereka bertanya begitu tajam. Jadi begitu saya ajarkan, ternyata pertanyaannya liar. Semua apa yang dikotbahkan orang yang datang mengunjungi itu dipertanyakan di kelas. Kingdom teologi menjadi solusi menjawab daripada keraguan daripada iman mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan ada orang yang bisa dibaptis 3 kali, 4 kali altar call dari pelayanan yang orang berkunjung. Saya bilang, ini yang harus saya bereskan di dalam. Makanya saya harus punya hati di dalam. Kalau tidak punya hati, saya pikir kerjaan kita akan tidak bisa maksimal di dalamnya. Sejak 2007 saya melayani di penjara. Tapi 2 tahun yang lalu, tahun 2023, melalui payung daripada GRC ini, saya coba ngajar. Ajar mereka. Bukannya hit and run, Pak ya. Yang berikut, video-video terakhir, video sukacita Pak Roni. Video energik daripada Pak Roni. Ini ibadah pemberian sertifikat pada batch pertama bulan Oktober. Yang terakhir, ini murid yang dimuridkan dan sekarang mengajar. Cuman saya memberikan kesempatan mengajar nggak full book, tetapi 1 bab. Saya lihat bisa nggak dia mengajarnya. Kalau dia bisa mengajarnya, saya akan dampingi terus. Jadi dia sit in, minggu depan belajar, ngajar seperti itu. Cabang Jakarta Center JRC Kuningan, dan saya juga sekali. Ini dua-duanya mantan dari lapas. Jadi saya keluar masuk lapas bukan karena kena hukuman Tuhan, tapi karena ada perintah dari Tuhan. Yang terakhir, ini penyerahan oleh Pak Roni Daud Simeon, penyerahan sertifikat, dan mereka sekarang melayani di mana-mana. Tepuk tangannya dong. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Makasih Pak, Tuhan memberkati. Baik.